buat setiap pekerja yang bekerja di pabrik maupun kerja di perumahan atau istilahnya PRT di sini ya, memiliki kisah pengalaman yang berbeda-beda lah ya, mengenai pertama kali ketemu sama majikan, sama mandor, pernah gak dibully atau Hai teman-teman, balik lagi sama aku Ryan Formosa. Gimana kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik selalu, semoga sehat selalu buat semua teman-teman di sana. Oke teman-teman, masih di pembahasan info TKI, dan untuk pembahasan di video kali ini aku akan menjawab request pertanyaan dari salah satu teman kita yang udah komen di video aku ya. Dan pertanyaan ini sebenarnya udah lama, cuman aku belum sempat balas. Dan untuk video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari beliau ini ya. Dan untuk tahu pertanyaannya seperti apa, yuk langsung aja yuk kita simak pertanyaan dari ini dari Fikni Ikavan ya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pernah gak kak dibully sama mandor pas masih baru kerja? Nah ini pertanyaannya ya. Oke ya, buat teman-teman baik yang mau berangkat ataupun yang lagi proses ya, boleh coba untuk simak di video aku kali ini. Siapa tahu ini bisa menjadikan persiapan mental ya buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan ya. Nah oke ya, kita langsung aja dengar cerita aku ya. Pertama kali aku kerja di Taiwan, pernah gak dibully sama mandor? Nah, oke teman-teman, pastinya buat setiap pekerja yang bekerja di pabrik maupun kerja di perumahan atau istilahnya PRT di sini ya, memiliki kisah pengalaman yang berbeda-beda lah ya, mengenai pertama kali ketemu sama majikan, sama mandor, pernah gak dibully atau enggak sama sekali. Karena setiap orang pastinya mendapatkan majikan atau mandor yang sifatnya berbeda-beda. Ada yang kalem, ada yang galak, ada yang ngomongnya pedes, ada yang halus. Jadi kan pastinya kemungkinan itu ada ya. Nah, karena setiap orang kan nggak sama ya sifatnya ya. Jadi kalau buat aku sendiri di sini, pernah nggak aku dibully sama mandor ataupun dimarahin pertama kali masuk kerja di pabrik ya, sampai di Taiwan ya. Pernah nggak aku dibully sama atasan di sini ya? Jawabannya adalah pernah ya. Nah, karenanya ya kita baru datang kan, pastinya banyak hal yang kita nggak ketahui lah ya. Terlebih kita yang datang, dan khususnya aku dulu ya, aku datang kan nggak bisa bahasa, dan aku udah jelasin di video sebelumnya bahwa aku datang ke Taiwan pertama kali itu sama sekali tuh aku nggak ngerti bahasa Mandarin, nggak ngerti bahasa Taiwan sama sekali. Bahkan untuk disuruh ambil sapu aja tuh aku nggak ngerti teman-teman. Itu tuh benar-benar kacau itu teman-teman. Dan sampai-sampai dulu juga ada cewek Vietnam yang kerja bareng sama aku karena aku baru pas datang. Nah, dia lagi kerja bareng gitu ya, dia suruh aku bersihin kipas ya. Tapi karena aku nggak ngerti apa yang dia omongin sama beliau, aku hanya diam dan hau-hau doang ya. Akhirnya mungkin sampai dia kesel, jengkel ya, sampai dia lapor ke mandor, dan mandor nyamperin ke aku ya, ngoceh-ngoceh lah ya. Tau lah ya apa yang dia omongin sama mereka ya. Namanya kita baru datang, cuma ya kita hanya tahu ya, mungkin kena marah ini ya. Ya kayak gitu ya teman-teman ya, kalau kita nggak bisa bahasa ya seperti itu. Orang ngomong apa ya kita cuma ya aja ya, cuma bisa tanggakin dengan bahasa isyarat ya. Ngerti lah kalau orang ekspresinya yang nggak baik ya, nggak asem ya, kita udah tahu kan pastinya dia marah sama kita kan. Nggak mungkin kalau dia muka udah kesel kusut ya kita masih anggap dia senang sama kita ya, pastinya itu udah tanda-tanda ya. Dan nggak cuma itu ya teman-teman, terkadang tuh kita juga mendapatkan mandor yang galak ya, yang ngomongnya agak pedas ya. Karena dulu aku juga pernah ya dimarahin pakai kata-kata yang seharusnya itu nggak boleh diucapin lah ya. Tapi karena orang Taiwan di sini tuh kalau bagi mereka ya yang agak kasar, yang ngomongnya itu udah terbiasa ya, jadi itu kata-kata itu udah sering muncul ya. Dan waktu itu ya pas aku dimarahin seperti itu tuh pengennya tuh
dan kabur aja besoknya ya. Untungnya aku gak jadi kabur, soalnya aku pikir lagi ya, kalau aku kerja di luar nanti aku kabur, aku mau kerja apa ya, terus nanti kalau aku nggak punya kerjaan, nggak punya uang, aku harus gimana ya. Soalnya kita juga baru datang ya, datangnya nggak lama ya, jadi banyak bahasa yang juga aku nggak paham. Jadinya aku nggak mikir lagi ya, belum lagi nanti aku jatuh sakit terus seperti apa aku nanti, dia nggak ada yang bantuin, nanti aku pikir lagi ya, pikir ulang di waktu itu ya. Jadi usahakan lah gimana pun ya, kalau kita dimarahin atau diocehin sama mandor atasan ya, kita tetap bersabar di sini teman-teman, jangan kita kabur, kita tetap pertahanin status kita di sini ya. Nah, dan nggak cuman dari ocehan, bulian ataupun kata-kata kasar yang terkadang kita harus dengar dari mandor ataupun majikan kita ya teman-teman ya. Nah, terkadang juga di sini teman-teman, kita juga harus siapin mental kita harus bersabar ya. Kalau seandainya kita disemprot sama orang lama di sana ya. Contohnya dari kisah aku ya teman-teman, karena dulu aku baru datang 3-4 minggu ya, bahasa Mandarin aku juga nggak gimana ngerti ya. Dan kerjaan aku pas waktu itu kan turun langsung dari mandor ya, jadi itu nggak lewat dari orang lama ya, jadi itu mandor ngomong langsung sama kita ramai-ramai gitu ya, si A si B kerjanya itu ya, ini itu ya. Itu banyak yang aku nggak ngerti, jadi itu aku sering bertanya sama orang lama waktu itu ya. Dan nggak tahu lah ya, mungkin orang lamanya ada masalah pribadi atau gimana ya. Jadi itu pas waktu itu aku bertanya, orang lamanya tuh agak kesel sama aku ya, sampai aku disemprot waktu itu ya. Kamu tuh nggak bisa langsung itu nggak langsung ngerti kak ya, dijelasin nggak paham ya. Kamu coba lah ngertiin katanya ya, jangan bertanya terus katanya. Nah itu tuh langsungnya tuh gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalau kita disemprot seperti itu ya, kita tetap bersabar sih teman-teman ya. Nah, jangan kalau kita disemprot sama orang ya kita malah lebih galak sama orang, itu jangan ya teman-teman ya. Gimana pun kalau kita dimarahin sama mandor, sama atasan, ataupun sama teman-teman, sama kerjaan kita, kalau apalagi sama orang lama di sana, kita baru datang ya, kita tetap sabar lah ya. Ya kita mencari uang di sana ya. Walaupun kalau seandainya kita disemprot hanya karena hal sepele seperti itu ya, kita jangan galak-galak sama orang ya, kita jangan galak balik lah ya. Nah kalaupun seandainya teman-teman nanti yang baru datang ini ya mendapatkan cerita hal yang sama seperti aku pas pertama kali masuk ke pabrik ya, nah usahakan teman-teman ya juga sabar lah ya. Nah, sabar dan anggap aja kita baru datang, jadi kita belum memahami tempat kerjaan kita, atasan kita, orang-orang di sana ya. Tapi seiring berjalannya waktu nanti semuanya juga akan baik kok teman-teman. Nah kayak aku juga ya, waktu itu ya setelah beberapa bulan ya, bahasa aku udah bisa, kerjaan semuanya kita udah bisa, jadi itu semua itu udah kayak keluarga kita kerja di sana teman-teman. Itu mereka atasan semua itu udah akrab dan dekat sama kita lah. Jadi semuanya tuh kita harus bersabar ya teman-teman ya. Ya anggap aja mungkin ya tes mental buat kita di sini teman-teman ya. Nah oke lah teman-teman ya, mungkin hanya ini aja lah pembahasan mengenai request pertanyaan dari salah satu teman kita ya. Nah, terima kasih buat yang udah request pertanyaan, dan terima kasih ya buat semua teman-teman yang udah hadir di video aku, udah nyimak di video aku kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, bisa menjadi pembekalan buat teman-teman ya yang ingin berangkat ke Taiwan. Oke, kita jumpa lagi di video aku selanjutnya dan bye bye.